pelayanan kesehatan oleh masyarakat Indonesia ternyata masih banyak yang pemilihannya itu melakukan pengobatan sendiri, ya. Sehingga ini akses terhadap pelayanan kesehatan kita tahu di samping disparitas, tetapi ternyata pemilihan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, barangkali ada faktor-faktor yang harus kita perkuat pelayanan kesehatan ini untuk membuka akses yang lebih luas lagi dan selebar-lebarnya bisa dan gampang dijangkau dan tentunya bantuan teknologi di pelayanan kesehatan salah satu jawaban penting. Saya kira dengan teknologi digital yang dikembangkan oleh kawan-kawan Good Doctor ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, karena semua masyarakat tanpa halangan jarak, tanpa halangan kesibukan, tanpa halangan kemacetan bisa dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan, menanyakan kepada dokter tentang hal-hal yang dikeluhkan, kemudian menanyakan kepada dokter yang kredibel tentang hal-hal yang ingin diketahui tentang masalah kesehatan, masalah obat, masalah pelayanan, serta kemudian bisa dengan mudah mencari pilihan-pilihan kepada pelayanan kesehatan yang diinginkan. Inilah fungsi dari aplikasi teknologi digital yang juga dikembangkan oleh Good Doctor. Selain itu tentunya kami berharap apa yang dilakukan oleh Good Doctor ini juga memberikan jawaban di samping terhadap akses pelayanan, tapi juga menjawab kualitas pelayanan yang yakin kawan-kawan sudah menyiapkan dokter-dokter di belakang, ya, di belakang ini adalah dokter-dokter yang kredibel, yang sudah terdaftar di negara dan sudah memiliki izin. Karena dengan seperti itu, maka informasi atau konsultasi yang dilakukan oleh para dokter melalui Good Doctor ini adalah informasi yang baik, yang kredibel, dan bisa membantu masyarakat yang melakukan konsultasi dengan pelayanan yang juga lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Good Doctor yang juga turut berkontribusi mengembangkan aplikasi di bidang teknologi digital di bidang pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Daeng atas sambutannya. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, dan tentunya juga terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada aplikasi dari Good Doctor. Baiklah, sekarang izinkan saya juga untuk dapat mengundang yang terhormat Ibu Mira Thayyibah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan kata sambutannya kepada Ibu Mira. Kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Dante Harbuwono, Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Daeng Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ibu Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia, dan Bapak Danu Wicaksana, Managing Director Good Doctor Indonesia, serta Bapak Ibu seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hampir 1 tahun ini kita telah beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Dalam masa ini telah banyak aspek dalam kehidupan kita yang semakin terdigitalisasi. Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang mengalami percepatan digitalisasi yang pesat pada masa ini. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem kesehatan digital di Indonesia menjadi penting untuk mendukung akses kesehatan yang merata bagi masyarakat di berbagai penjuru Indonesia, termasuk untuk mempercepat proses vaksinasi nasional. Upaya pengembangan ekosistem kesehatan digital juga sejalan dengan situasi perekonomian Indonesia sekarang ini. BPS mencatat bahwa sektor informatika dan komunikasi dan jasa kesehatan sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020. Untuk Infocom, pertumbuhan tahunannya year on year adalah 10,58%, sedangkan jasa kesehatan bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 11,6% year on year.
Integrasi dua sektor ini membuka peluang solusi pemulihan kesehatan sekaligus ekonomi yang tidak dapat kita lewatkan begitu saja. Karenanya, Kementerian Kominfo melakukan beberapa program, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam penguatan ekosistem pendukung telemedis nasional. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo telah melakukan pemenuhan akses internet di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes di Indonesia. Melalui Badan Layanan Umum BLU Bapki, penyediaan akses sebanyak 3.126 titik Fasyankes yang belum terfasilitasi akses internet diselesaikan pada akhir tahun lalu. Angka ini tentunya menggenapi ketersediaan internet di 13.011 titik Fasyankes seluruh Indonesia. Dengan hasil kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penyelesaian ini berhasil diwujudkan bahkan 7 tahun lebih cepat, karena target awalnya adalah tahun 2027. Terkait dengan upaya penguatan ekosistem telemedis yang lebih luas, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Grup Dokter Teknologi Indonesia dan Grab Health meluncurkan fitur teledokter dan periksa kesehatan mandiri pada aplikasi Peduli Lindungi pada akhir tahun lalu. Sampai dengan 26 Februari 2021, beberapa hari lalu, aplikasi Peduli Lindungi sudah digunakan oleh lebih dari 5,4 juta pengguna di Indonesia, dan jumlah ini selalu bertambah setiap harinya. Perkembangan situasi pandemi COVID-19 sekarang ini juga terus mendorong kanal telemedis dan layanan konsultasi mandiri digital menjadi solusi alternatif bagi masyarakat untuk berobat. Karenanya, Kementerian Kominfo berupaya untuk terus memperkuat sinergi dengan penyelenggara telemedis dan juga pemangku kepentingan terkait lainnya. Di sisi lain, melalui inisiasi literasi digital nasional, Kementerian Kominfo juga melakukan upaya penguatan literasi mengenai telemedicine kepada masyarakat luas untuk terus mengembangkan dan mempertahankan demand terhadap aplikasi telemedicine ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk semakin mewujudkan Indonesia sebagai sebuah bangsa digital yang maju, maka penting agar kerjasama digital di sektor medis memperhatikan beberapa hal. Pertama, menghadapi potensi perkembangan teknologi yang masif dan cepat di sektor kesehatan, implementasi teknologi termasuk AI, Artificial Intelligence, harus mempertimbangkan etika dan bersifat non-diskriminatif. Kedua, dalam pengelolaan dan pengamanan data pengguna, prinsip perlindungan data pribadi yang taat hukum dan adil harus selalu diterapkan. Ketiga, pemanfaatan big data untuk mengembangkan pelayanan kesehatan Indonesia harus terus dilakukan, tentunya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keamanan data tersebut. Keempat, Bapak Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital Indonesia harus berdasarkan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital. Transformasi digital harus menghasilkan win-win solution bagi semua pihak tanpa terkecuali. Kolaborasi antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Grup Dokter Indonesia, dan Grab Health yang kita saksikan melalui peluncurannya hari ini merupakan salah satu bukti nyata transformasi digital yang menyetarakan sekaligus memperkuat Indonesia. Sebagai penutup, saya mengapresiasi kerjasama Grup Dokter dan Grab Indonesia dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Semoga kolaborasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk segera mewujudkan Indonesia yang pulih dalam kesehatan dan bangkit perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bayar pakai itu bisa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mira. Mohon untuk tetap bergabung secara virtual Ibu, karena sesaat lagi kita akan mengabadikan momen kebersamaan ini. Dan tentunya selaku mitra strategis dari Kementerian Kesehatan, untuk kesempatan berikutnya saya ingin mempersilahkan sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Harbuwono SPPD KEMD untuk dapat menyampaikan kata sambutannya
kepada Bapak Dante. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Dr. Daeng M. Fakih, Ketua BBID Indonesia. Yang saya hormati Ibu Mira Taiba sebagai Sekjen Kominfo. Yang saya hormati teman-teman dari Grab Indonesia dan teman-teman dari Good Doctor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa mau tidak mau kita sekarang masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tersebut bercirikan pada Internet of Things, kemudian pada Artificial Intelligence, dan pada Big Data. Di samping kemajuan dari revolusi industri 4.0 tersebut, kemudian diikuti oleh revolusi society 5.0. Saya ingin menyampaikan bahwa revolusi industri saja tidak cukup untuk mengetengahkan dengan hadirkan teknologi tersebut di tengah-tengah kebudayaan manusia. Tetapi dengan adanya revolusi society yang 5.0 yang pertama kali diputuskan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe di Davos, Swiss tahun 2019, mengatakan bahwa teknologi itu adalah untuk manusia dan manusia adalah bagian dari teknologi 4.0 tersebut. Untuk menyelaraskan teknologi dan revolusi industri 4.0 dan revolusi society 5.0, maka beberapa bentuk implementasi itu muncul di dalam platform-platform kehidupan dan budaya manusia. Salah satunya adalah bagaimana kemudian manusia melakukan transformasi pengobatan yang tadinya dimulai dengan transformasi pengobatan yang konvensional, kemudian beralih kepada transformasi pengobatan secara digital. Dalam menggunakan transformasi pengobatan secara digital, salah satu bentuknya yang mengawinkan antara revolusi 4.0 dan revolusi society 5.0 adalah telemedicine. Di dalam hal itu, maka Good Doctor ini kemudian muncul sebagai salah satu platform yang menyebatani kebudayaan manusia dalam melakukan pengobatan secara modern. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira Taiba bahwa kemudahan yang didapatkan di dalam melakukan telemedicine harus diikuti oleh beberapa aspek, antara lain adalah data yang harus terverifikasi dengan baik, terlindungi dengan baik, dan platform-platform pengobatan itu harus dilakukan dengan tenaga medis yang optimal. Tentu ini akan menjembatani beberapa aspek yang kemudian timbul pada persoalan-persoalan yang ada sekarang. Dengan adanya pandemi, maka muncul kemudian penurunan angka kunjungan ke rumah sakit, karena masyarakat takut berobat ke rumah sakit dan berobat ke puskesmas. Kita mencatat bahwa tahun 2020 ini ada 83,6% kunjungan ke puskesmas berturun. Kemudian 43% puskesmas tidak menyelenggarakan posyandu. Kemudian 56,9% puskesmas mengalami penurunan cakupan imunisasi. Ini semua timbul karena proses pandemi. Tetapi di sisi lain, maka kunjungan di dalam proses pengobatan secara digital itu justru meningkat. Kehadiran Good Doctor pada masa-masa pandemi dan pada masa revolusi society 5.0 ini merupakan salah satu hal yang positif dan akan diterima oleh masyarakat pasti dengan akan lebih baik. Model-model seperti telemedicine yang diterapkan oleh Good Doctor ini akan terus berkembang dan akan membuat pengobatan itu praktis, akan lebih modern dan akan lebih terdigitalisasi secara mudah. Akses masyarakat ke dokter itu menjadi baik. Tentu saja tidak semua aspek pengobatan secara digital itu menggantikan aspek pengobatan secara langsung, tetapi kira-kira 70-80% pengalaman dalam telemedicine itu telah memberikan aspek-aspek positif yang bisa menggantikan pengobatan secara langsung. Mudah-mudahan kehadiran Good Doctor pada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini dapat memberikan wawasan dan memberikan layanan baru dalam era digitalisasi pengobatan di Indonesia sebagai salah satu wujud dari revolusi society 5.0. Terima kasih, saya ucapkan selamat kepada Good Doctor yang hari ini meluncurkan platform barunya. Semoga akan sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dante, terima kasih atas kata sambutannya. Mohon untuk tetap bergabung karena sekarang kita akan melakukan sesi foto ini bersama dengan tamu-tamu yang sangat istimewa yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan berbagai macam pemaparan dan juga sambutan di dalam peluncuran aplikasi Good Doctor. Baiklah, kami mohon izin untuk dapat kembali menyalakan kamera
untuk dapat mengabadikan momen istimewa ini kepada narasumber yang hadir di studio. Untuk Dr. Daeng dan Bapak Danu mohon dapat menghadap kamera. Berikutnya juga untuk narasumber kami yang terhubung secara virtual, kami mohon dengan hormat Ibu Mira dapat kembali menyalakan videonya, kemudian Dr. Dante dan Ibu Neneng selaku narasumber yang baru saja menyampaikan berbagai ucapan kepada pemirsa sekalian, yaitu rekan-rekan media yang kami hormati. Kami persilakan untuk rekan-rekan media dapat mengabadikan momen ini, silakan dapat mengepalkan tangan untuk menunjukkan optimisme akan akses di dunia kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia optimis sehat. Iya, terima kasih. Boleh diberikan aplaus untuk rekan-rekan yang hadir di studio. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam momen yang sangat istimewa ini dan sambutannya juga yang syarat akan makna dan harapan baik dalam menghadapi kami. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan, yaitu mitra-mitra kami yang juga ingin menyampaikan selamat atas diluncurkannya aplikasi Good Doctor. Dan oleh karena itu kami persilakan mitra dari Aliansi Telemedik Indonesia atau Atensi, belibaik.com, Aksa Financial Indonesia, Yayasan Kasihan Kanker Indonesia, Psikolog Ines Kristianti, dan juga Medika untuk dapat menyampaikan ucapannya. Congratulations to the Good Doctor Technology Indonesia team on this very important milestone of the launch of the standalone app. I'm very sure that with this development, Good Doctor will even accelerate making health accessible using digital technology. We are very privileged at AXA Financial Indonesia to partner with Good Doctor in this very noble purpose. Kami atas nama seluruh pengurus dan karyawan JKT serta seluruh penghuni rumah kita, anak-anak kita, para orang tua seluruh Indonesia ucapkan selamat kepada Good Doctor atas peluncuran aplikasi mandiri, yaitu aplikasi digital untuk melayani konsultasi bagi orang-orang yang membutuhkan kiranya bayang ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Good Doctor untuk peluncuran aplikasi mandirinya. Harapannya adalah semoga kedepannya Good Doctor bisa semakin berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Indonesia melalui teknologi digital. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini antara Good Doctor dan Medika, khususnya dalam pelayanan telemedicine buat peserta Medika. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi mandiri Good Doctor. Semoga dengan aplikasi mandiri ini membuka peluang kerjasama baru antara Medika dan Good Doctor dan pastinya lebih meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat Indonesia terhadap kesehatan. Buat teman-teman Good Doctor, selamat ya atas peluncuran aplikasi mandirinya. Semoga dengan aplikasi mandiri Good Doctor ini, maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan tentu saja terjangkau. Jadi teruslah berkarya, teruslah memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Berikan selamat kepada Dokter atas peluncuran aplikasi mandiri. Saya berharap dengan adanya aplikasi ini, dokter bisa memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh yang terjangkau, berkualitas, menjadikan pelayanan yang lebih aman di masa pandemi dan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Terima kasih banyak kepada mitra dari Good Doctor atas ucapannya, dan peluncuran aplikasi Good Doctor ini juga menjadi bukti nyata loh komitmen perusahaan dalam membantu pengadaan teknologi di bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tengah tantangan pandemi sehingga dapat membantu program pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Dan tentunya melalui acara ini yang nanti juga teman-teman bisa saksikan jam 1 tepat ya di platform YouTube channelnya Good Doctor.
kita berharap ini bisa memberikan semangat kepada tenaga medis yang selalu tanggap menjadi garda terdepan dalam pengendalian penyakit di tengah situasi pandemi. Dan rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita bersama dengan narasumber. Oleh karena itu, kembali kita sambut Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, tentunya Bapak Danu Wijaksana, Managing Director Good Doctor Technology Indonesia, dan yang baru yang hadir di tengah ini ya, yang selalu kompak dan soyong-soyongan gitu kan, pasangannya sudah dijelasin lagi, Raisa dan Hamish. Hai, halo. Halo. Semua bagaimana kabarnya? Baik, Dok, how are you, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Dr. Daeng always good. Because he's a good doctor, you know. Oh, iya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk rekan-rekan sekalian, di sesi diskusi kita, kalau ada pertanyaan langsung boleh disampaikan di Q&A chat box Anda. Baiklah, untuk kesempatan pembuka mungkin aku dulu ya. Seperti apa sih perbedaannya dan juga fitur-fitur unggulan dari aplikasi Good Doctor ini? Ya, terima kasih Ingat. Jadi pada awal perjalanan kami selama setahun terakhir, kami memang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Grab Health. Jadi kita ada di dalam aplikasi Grab, mempower Grab Health. Tanggapannya sangat baik. Dari dalam 1 tahun terakhir kita sudah memiliki jutaan user di sana. Nah, hari ini kita menggunakan aplikasi Good Doctor sebagai tambahan channel atau complementary terhadap Grab Health. Jadi kita akan terus berpartner dengan Grab, menyediakan akses di dalam aplikasi Grab, dan juga bekerjasama dengan Grab dalam rangka digital delivery, dalam artian untuk pengantaran obat kita akan tetap bekerjasama dengan Grab. Nah, bedanya apa? Jadi setelah kita amati dan analisa, banyak sekali masyarakat Indonesia yang membutuhkan akses terhadap pelayanan telemedicine, baik itu yang ada di dalam Grab maupun yang ada di luar Grab. Jadi kita merasa bahwa peluncuran aplikasi Good Doctor ini adalah tujuannya sesuai dengan visi yang kita ingin capai, yaitu satu dokter untuk setiap keluarga di Indonesia. Bagaimana aplikasi ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, tidak hanya di kota besar, tapi juga di kabupaten, kecamatan, bahkan desa di seluruh Indonesia. Sehingga visi yang kami punya akan lebih mudah tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Kira-kira itu ya. Wah, bersama dengan peluncuran aplikasi ini ya Pak Danu, juga diperkenalkan brand ambassador dari Good Doctor yang sudah hadir bersama dengan kita, Raisa dan Hamish. Aduh, kita senang banget loh bisa ketemu dengan kamu dan melihat kekompakan kamu dan bagaimana kepedulian kalian ini sebagai sekarang kan orang tua nih dari Zalina. 2 tahun ya jadi orang tua, ya selamat loh dari ulang tahun juga untuk Zalina. Kira-kira seperti apa sih concernnya ataupun juga kekhawatirannya dari seorang Raisa dan Hamish dalam menjalankan peran barunya sebagai orang tua sekarang, dan juga mungkin bisa disampaikan juga pendapat kalian nih ketika dipinang kali ini bukan Hamish yang meminang Raisa, melainkan berdua langsung dipinang menjadi brand ambassador dari Good Doctor Technology Indonesia. Silakan. Sebelumnya makasih banyak udah mengundang kami juga di acara pagi hari ini. Senang banget karena bukan sekedar sebagai brand ambassador tapi juga sebagai user. Happy banget bisa berada di sini sambil memperkenalkan juga Good Doctor ke semua masyarakat Indonesia. We feel very privileged. Dan pertanyaan Mbak yang tadi, semenjak jadi orang tua sih kita jauh lebih concern sama kesehatan, selain kesehatan anak tapi kesehatan kita sendiri juga ya gitu. Karena kan ya kita tahu sendiri sekarang kalau misalkan kita yang sakit pasti nanti ketularan juga, anak ketularan juga gitu. Jadi dengan adanya Good Doctor aku ngerasa banyak banget yang bisa di-prevent dari itu. Terus habis itu self-diagnosis bisa di-prevent juga, self-parno bisa di-prevent juga, dan benar-benar bisa dapat rekomendasi yang terbaik dari dokter-dokter yang good. Ya betul. Sekarang kan kita lagi ngadepin pandemi. Yes. Yang kita harus fokusin yang paling pertama itu rumah tangga. Ya kan, semudah menunggu sebentar aja, nggak nyampe 1 menit aja gitu ya. Mungkin kita lihat dari sisi dokternya juga, Dokter Daeng. Kali ini kami ingin menanyakan mengenai tanggapan nih dari dokter-dokter yang bergabung melalui platform dari Good Doctor, seperti apa sih? Ya, jadi memang kawan-kawan ini sudah mulai terbiasa ya, kawan-kawan dokter dengan aplikasi Good Doctor ya dan aplikasi yang lain dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada ingin konsultasi kepada dokter atau bertanya seputar masalah kesehatan.
alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa. Memang masih ada dokter kita yang secara teknologi masih belum tersentuh ya, tapi sudah alhamdulillah sekarang mulai banyak, dan ini kami berharap memang seharusnya memang sudah dokter-dokter sudah mulai aware dengan masalah teknologi, apalagi di zaman seperti pandemi ini ya. Tadi kekhawatiran Raisa dan Hamis ya, itu parno ya, setiap sakit sedikit ya, di keluarganya itu parno mereka ya. Tetapi parno yang kedua, mau datang ke rumah sakit, mau datang ke klinik, itu juga parno takut tertular. Jadi jawaban telemedis ini, parno yang dua parno tadi bisa teratasi dengan baik, dan dokter-dokter yang ada yang bergabung di telemedis khususnya Good Doctor itu pasti, dan kami memang sudah memberikan semacam guidance begitu ke kawan-kawan telemedis bahwa dokter-dokter yang bergabung itu harus dokter-dokter yang betul-betul terdaftar di negara dan sudah memiliki izin, supaya memang terhindar dari dokter-dokter yang tanda kutip palsu ya. Dan kalau itu dijaga, maka memberikan konsultasi ke masyarakat itu menjadi baik ya, dan informasinya kredibel, dan saya yakin Kementerian Kesehatan sudah mengatur itu, dan saya sangat yakin kawan-kawan Good Doctor juga melakukan seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kepada Raisa, Hamis kan sudah pengalaman nih, dan masyarakat yang lain memanfaatkan telekonsultasi terhadap aplikasi seperti Good Doctor ini. Pemerintah sudah juga menjaga, mengawasi dan memberikan garis bahwa seluruh dokter yang tergabung itu harus dokter yang betul-betul dokter resmi yang sudah terregistrasi di negara dan memiliki surat izin praktik. Dan kita juga terhubung, terima kasih Dr. Daeng atas ini ya, komentarnya atas pertanyaan saya barusan. Kita ada satu dokter yang terhubung secara virtual juga. Apakah ini dokter bener-beneran atau dokter-dokteran ya? Kita cek kalau gitu. Dr. Adiatma Gunawan, Head of Medical Management Good Doctor Technology, yang terhubung secara virtual. Apa kabar Dr. Adi? Halo teman-teman, selamat siang. Oke, Dr. Adi, tadi kan Raisa menyampaikan ya, Raisa itu kan parno-parno juga, sama semua orang tua juga rata-rata seperti itu kan. Untuk fasilitas kesehatan juga ada kekhawatiran, tapi dengan experience yang dirasakan oleh Raisa dan Hamish ketika menggunakan aplikasi Dokter, gimana caranya supaya semua pengalaman yang baik ini bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia? Mungkin Dr. Adi bisa menyampaikan pemaparannya. Ya, jadi di Good Doctor itu kami punya tim khusus ya, tim khusus, ada dokter umum, dokter spesialis, dan kita memastikan bahwa semua perkelainan konsultasi yang masuk itu dilayani dengan baik 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 52 minggu dalam setahun, dan kita layani dengan respons yang cepat maupun kualitas yang baik dari pengalaman konsultasi itu. Dan dalam melayani konsultasi itu, saya mau emphasize lagi, mau mengulang apa yang Dr. Daeng baru saja sampaikan, bahwa kita tentu berpegang teguh pada layanan standar Indonesia dengan kualitas tinggi. Dan seperti Dr. Daeng sampaikan, seluruh dokter yang ada di kami itu part of atau bagian dari keluarga Ikatan Dokter Indonesia, dan tentunya kami juga mengikuti guidance seperti yang Dr. Daeng sampaikan barusan, mengikuti guidance yang sudah ditetapkan penyidik. Itu ingat. Oke, Dr. Adi, terima kasih banyak loh untuk tanggapannya. Dan sekarang kita akan, untuk mempersingkat waktunya, kita akan memasuki sesi Q&A. Sudah ada pertanyaan dari rekan media. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, hanya akan kami bacakan satu pertanyaan dari rekan kami bernama Dini dari cnnindonesia.com. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak dan Wicaksana. Apakah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Good Doctor ini mencakup asuransi kesehatan jiwa? Karena masa pandemi kan juga pastinya menyerang psikis ya, entah penyintas maupun yang bukan penyintas. Terima kasih, silakan untuk Mbak Dani. Ya, terima kasih pada Mbak Dini dari cnnindonesia.com. Salam sehat Mbak Dini. Jadi untuk pertanyaan Mbak, saya coba jawab. Kita memang bekerja sama dengan banyak perusahaan asuransi di Indonesia. Dan perusahaan asuransi ini memiliki polis dengan kebijakan yang berbeda-beda. Namun demikian, saya ingat ada beberapa perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan kita yang mengcover mental health ini. Jadi memang dalam 6-8 bulan terakhir, topik mental health ini memang naik
dari konsultasi kita yang kita lakukan setiap hari, kurang lebih 10.000 konsultasi daring yang kita lakukan, mental health itu cukup besar porsinya gitu, bisa sampai 10-20%. Dan itu juga di-cover juga oleh beberapa perusahaan asuransi partner kita. Salah satunya tadi teman-teman sudah melihat paparan atau testimoni dari Ibu Niharika Yada, CEO AXA Financial Indonesia. AXA ini adalah salah satu partner perusahaan asuransi yang meng-cover mental health untuk pemegang polisi. Jadi mungkin itu salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dini dari CNN Indonesia. Thank you. Sudah menggunakan dan tahu gitu bahwa banyak fitur-fitur yang memang bermanfaat gitu. Nggak cuma tadi secara klinis, gizi juga ternyata membantu ya melalui platform dari aplikasi Good Doctor. Dan tentunya kepada narasumber kami sebelum kita mengikuti kegiatan peluncuran, saya ada satu pertanyaan, mohon dijawab singkat saja. Dari Good Doctor untuk aplikasi baru ini adalah kami bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia lagi. Bagaimana kita bisa masuk ke level kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Karena kita percaya bahwa visi kita itu bisa kita wujudkan. Apalagi kita sekarang didukung oleh ID, didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kominfo. Jadi kita harus yakin bahwa aplikasi ini akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih sehat, aksesnya lebih merata untuk semua masyarakat. Itu harapan kami. Baik, pemerataan akses untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Silakan untuk Dr. Baik. Baik, jadi masyarakat sekalian, masalah kesehatan ini sangat esensial ya. Kita rasakan dan kita sadari sejak pandemi ini terutama. Oleh karena itu, nggak boleh sungkan-sungkan lagi, nggak boleh malas-malas lagi untuk cepat berkonsultasi seputar masalah kesehatan atau pelayanan kesehatan atau masalah obat-obatan, karena sekarang sudah tersedia akses untuk melakukan itu secara lebar ya. Salah satunya aplikasi yang dikembangkan oleh Good Doctor. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya, sesering mungkin silakan, karena aplikasi seperti Good Doctor ini bisa membantu dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara luas. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dayang. Mungkin Raisa untuk your Raisa aja ya, konsepnya atau hanya untuk my habits-nya, silakan loh disampaikan apa dan diajarkannya. Boleh dari Habis atau Raisa? Oke, saya senang sekali bisa terlibat di sini karena semua orang sekarang bisa punya akses ke dokter, pengobatan yang sebelumnya mungkin terbatas ya, dengan mungkin ada di daerah, di pesisir yang mungkin ya nggak logistik ya, nggak terlalu gampang untuk ketemu dokter atau pengobatan yang cocok gitu. Sekarang udah langsung bisa kita manfaat, dapat semuanya di tangan kita gitu. Kita sekarang di generasi yang namanya the information age, jadi kita di sini juga manfaatin yang platform internet ini. Jadi ini sangat membantu dan ya bangga sekali ada platform seperti ini. Terima kasih, silakan. Aku sih semua untuk download aplikasinya. Kalian akan tahu sendiri yang dari tadi kita bicarain, kemudahan apa yang bisa teman-teman semua rasain sendiri, terutama di rumah ya kalau buat aku pribadi. Dan aku senang banget dengan misinya Good Doctor, satu dokter untuk setiap keluarga. Itu menurut aku penting banget karena kesehatan bermasyarakat itu dimulai dari rumah gitu. Jadi kalau keluarga kita sehat, kita pergi ke tempat kerja sehat, dan bermasyarakat pun akan sehat gitu. Jadi aku ngerasa itu misi yang luar biasa banget, and I'm so proud to be a part of it. Kita akan menularkan semua yang baik ya, nularin sehat yang baik, akses yang baik semuanya ya. Jadi dimanfaatkan semuanya rekan-rekan. Dan mungkin sebagai kesimpulan dari tadi pembukaan acara juga di sesi talk show ini mengusung tema Good Doctor Good Indonesia. Hari ini Good Doctor meluncurkan aplikasi yang merupakan salah satu wujud dari visi satu dokter untuk setiap keluarga, one doctor for every family di Indonesia. Dan Good Doctor ini sekali lagi merupakan solusi layanan kesehatan lengkap, layanannya 24 jam ya, yang menyediakan fitur konsultasi dokter, kemudian layanan gerai online pembelian obat dan produk kesehatan, dan juga untuk pengantaran obat itu ada di layanan tersebut, maupun produk kesehatan yang bermitra dengan lebih dari 2.000 apotek sekali lagi ya. Kemudian juga ada bisa melakukan janji medis yang telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 rumah sakit klinis, laboratorium terkemuka, dan tidak ketinggalan artikel kesehatan yang menyediakan berbagai konten mengenai kesehatan, tips dan gaya hidup yang dikurasi oleh tim dokter. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini dia momen puncak kita pada kesempatan
hari ini tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan seremoni peluncuran aplikasi Good Doctor. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Danu Wijaksana, Raisa, Hamish, Dr. Daeng boleh menyaksikan peluncuran kali ini. Kita akan bergeser sedikit ya Pak Danu ya. Dan silakan untuk teman-teman sekalian, setelah prosesi launching kita bersorak-sorai gembira karena hadir ya untuk pemerataan akses kesehatan kepada masyarakat lagi. Masyarakat pada umumnya. Baiklah, kalau begitu bersama-sama setelah hitungan ketiga kita akan melihat ada lu melakukan proses 1, 2, 3. Dengan ini selalu menunjukkan aplikasi Good Doctor. Selamat Pak Danu, selamat juga Raisa Hamish, Pak Daeng ya, atas aplikasi Good Doctor dan juga brand ambassadorship-nya. Ini aplikasi Good Doctor dapat diunduh secara gratis di Google Play Store maupun iOS App Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dari Good Doctor Indonesia, silakan rekan-rekan media dapat mengakses situs www.gooddoctor.co.id. Silakan diabadikan momen kali ini. Kami persilakan untuk dapat melakukan foto session bersama dengan acara kita yang bertema Good Doctor Good Indonesia. Dapat melihat ke layar ya. Raisa sudah mengambil posisi yang paling presisi ya sepertinya ya. Hamish juga boleh dilihat kamera di hadapan Anda. Kita berfoto, silakan rekan-rekan mengabadikan momen ini. Oke, 1, 2, 3. Satu kali sesi lagi mungkin gaya bebas gitu ya. Silakan untuk dapat berfoto bersama. 1, 2, bebas banget ya. 3. Iya, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat, terima kasih Pak Danu, Dr. Daeng, Raisa dan Hamish. Kami persilakan.